Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Agri ataupun mahasiswa pertanian aktif di Universitas Wijaya Putra, Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra. Pada hari ini Selasa 23 Agustus 2022, kami sedang berbincang-bincang tentang topik-topik yang sedang lagi yang lagi sedang berkembang, di mana salah satu topik yang sering kita diskusikan dan kita dengar adalah bidang pengolahan hasil, terutama dalam pengolahan hasil bidang-bidang produk pertanian dalam arti luas. Dalam konteks pengolahan hasil, supaya meningkatkan nilai tambah atau nilai ekonomis, perlu adanya berbagai tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan inilah yang menjadikan harga produk semakin lebih bagus ataupun menjadi lebih naik harganya. Sahabat tadi, bahwa salah satu konteks pengemasan ya, dan dalam konteks pengolahan hasil, terutama pada bidang buah yang siap untuk dipasarkan tanpa adanya pengolahan hasil, maka perlu adanya konteks pengemasan. Pengemasan mungkin perlu adanya modifikasi-modifikasi. Yang sering kita dengar adalah modifikasi bidang oksigen, di mana oksigen bisa masuk ya, bisa masuk supaya produk-produk itu tidak mudah panas, sehingga kalau sudah panas nanti akan menyebabkan reduksi daripada bahan kimia yang ada di produk itu tadi, dan menyebabkan pertumbuhan jamur, sehingga terjadilah seperti contoh yaitu Phytophthora yang menyebabkan busuk pada buah ataupun produk pangan yang lainnya. Dan moga-moga dari produk itu tadi, setelah perlu adanya tahapan-tahapan, maka produk pertanian nilai tambahnya akan menjadi lebih tinggi. Pada hari ini kami perkenalkan saudara Novita ya. Ini memang membidangi bidang pengolahan hasil, bidang produk-produk pertanian, sudah ekspor, dia sudah banyak menangani bidang-bidang pengolahan hasil. Dalam konteks pembicaraan ini nanti ya, ngobrol ini tadi kita akan membahas atau kita akan menginformasikan berbagai produk-produk ataupun apapun mekanisme untuk menjadikan produk itu lebih tahan, gitu Bu ya, lebih tahan. Bahkan meningkatkan nilai tambah daripada petani ataupun pengusaha bidang agribisnis yang sedang lagi sekarang. Saudara, kita perkenalkan dulu Ibu Novita. Nanti langsung Ibu Novita akan menjelaskan bagaimana selayang pandang daripada pengolahan hasil, Bu ya. Pengolahan hasil, bagaimana konteks-konteks untuk menangani produk itu tadi, tergantung pada jenis biasanya Bu ya, tergantung jenis dan yang lain-lain. Monggo kami langsung Bu Novita untuk bisa memberikan memberikan masukan-masukan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngobrolin tentang kemasan pada produk. Kemasan sendiri pada produk itu sebagai daya tarik juga nih untuk konsumen melihat produk ini mau saya beli nggak ya, kayak gitu. Karena dari kemasan produk itu sendiri bisa meningkatkan atau memanjakan visual dari konsumen. Jadi konsumen bisa tertarik nih untuk membeli produk ini, salah satunya melihat dari si kemasan ini tadi. Tapi di kemasan itu bukan hanya sekedar kemasan, di dalam kemasan itu ada informasi-informasi penting yang kita juga perlu tahu. Di kemasan ini ada label, di mana di dalam label ini tercantum setidaknya harus ada nama produk, kemudian harus ada yang namanya berat bersih atau neto, kita sering bacanya di kemasan. Kemudian juga harus ada yang namanya bahan apa aja yang digunakan di produk itu, atau biasanya kita di kemasan lihat itu di komposisi atau ingredient bahannya. Kemudian juga kadaluarsa, kemudian izin edar, seperti itu. Nah, ada beberapa contoh nih biar bisa dibayangkan seperti itu. Contohnya, ini ada botol minuman berperisa lah contohnya. Di mana si botol minum berperisa ini saya mau minum nih,
saya lihat dulu nih di kemasannya, di di label kemasannya. Dilihat dari kemasannya ternyata ada nih bukan nomor, tapi lebih ke tanggal kadaluarsa. Oh ada, ternyata tanggal kadaluarsanya 3 bulan lagi. Tapi setelah saya lihat-lihat, kok nggak ada nih yang namanya izin edar. Padahal izin edar itu penting, yang menyatakan bahwa si produk ini kalau udah ada izin edarnya, artinya produk ini aman, seperti itu. Nah, di kemasan sendiri, di kemasan produk, ada beberapa produk yang diizinkan atau diperbolehkan tidak ada yang namanya izin edar. Ya, contohnya seperti bahan pangan atau bahan olahan yang punya tanggal kadaluarsa kurang dari 7 hari. Kemudian juga bahan olahan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku. Contohnya kayak tepung terigu, kemudian tepung terigu itu nanti diolah lagi menjadi mie di pabrik kemudian dipasarkan. Kemudian pangan siap saji yang kayak di warung, kayak di gerai. Kemudian juga produk yang mengalami atau melalui pengolahan minimal. Contohnya seperti buah potong seperti itu. Nah, di izin edar ini yang mengeluarkan ataupun kita memperolehnya dari mana sih? Kita lihatnya dari ada nomornya Badan BPOM kita kenalnya atau PIRT. Kalau PIRT itu biasanya di Industri rumah tangga. produksi rumah tangga seperti itu. Gini, Pak, dalam konteks siap edar ya dalam produk-produk pertanian itu ada 2 kutub yang saya tahu. Satu kutub itu produksi massal, jadi perusahaan ya. Ya. Di satu sisi ada UMKM yang notabene UMKM ini dengan berbagai jenis kelemahan-kelemahan yang ada, maka produk-produk itu biasanya di PIRT, di UMKM itu cukup PIRT. Iya. Ya, karena masyarakat sudah mulai naik kepercayaannya jika belum ada PIRT kurang laku, Iya. ya tidak kurang laku. Contoh adalah ya minuman, kemudian semuanya lah gitu ya, produk-produk hasil olahan. Contoh ada keripik yang dari Bandung yang pedas sekali itu, ya, maici ya, itu yang dari baunya aja masuk ke saraf otak itu ya, kemudian orang akan suka. Tapi ketika makan itu batuknya gak pedesnya minta ampun. Nah, itu kadaluarsanya Pak, komposisi kadaluarsa label apa harus ada Mbak ya? Iya, Harus Pak, ada. harus ada. Sekarang ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa itu atau dari sahabat agri, bagaimana kalau itu produk dari UMKM yang notabene permintaan tinggi belum sampai ke sana? Oke. Ya, monggo Mbak Novita. Mungkin bisa bertahap ya Bapak, Ya. karena kan di UMKM sendiri produksinya masih skala kecil, Ya, jadi betul. cukup untuk di PIRT. Mungkin kalau misalnya di produksi rumahan itu punya cita-cita nih untuk lebih besar lagi skalanya, bisa mendaftarkan diri ke BPOM nantinya. Dan di BPOM juga itu kan ada persyaratan di kemasan itu tadi, Betul, harus betul. dari komposisinya, kemudian masa kadaluarsanya seperti itu. Mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan untuk bahan komposisinya ini gitu. Bisa dipersiapkan juga untuk persyaratannya untuk pengajuan ke BPOM seperti Iya, itu, betul. Pak. Kita bicara tentang buah Mbak ya. Iya. Tentang buah itu ada berbagai metode dalam pengolahan hasil, terutama dalam pengawetan supaya dia dalam konteks dijual dalam kondisi segar. Iya. Ada beberapa cara, salah satunya adalah dibuat kemasan plastik yang vakum ya, yang vakum ya. Yang kedua, celup menggunakan cairan lilin ya. Edible coating. Ya, edible coating ya, jadi lilin sehingga akan menyebabkan contoh seperti apel itu tahan lama gitu ya, tahan lama. Mungkin menurut Mbak bisa dijelaskan di antara 2 metode itu tingkat keamanan yang mana yang paling enak atau yang paling bagus? Ini suatu pertanyaan yang selalu diungkap-ungkap ya. Ya, monggo. Nah, ini Pak, di buah apel itu kan biasanya kalau untuk pengiriman jauh biasanya itu dikasih lapisan yang namanya edible coating itu. Biasanya dia dari Biwex kan, dari Biwex. Nah, tapi kebanyakan orang-orang tuh kayak ada
apa ya, kurang nih, Ya, ada betul. pemikiran negatif tentang Iya, biweks karena iya, betul. taunya mereka itu lilin yang nggak bisa dikonsumsi. Iya. Padahal si biweks itu aman dikonsumsi. Dan itu juga ada persyaratannya atau bisa didaftarkan juga Ya. Bapak melalui kementerian terkait yaitu Kementerian Pertanian. Jadi aman untuk itu. Kalau misalnya dibandingkan nih antara penggunaan vakum, metode Ya. vakum ataupun edible coating untuk memperpanjang umur simpan, kalau apel itu dia dibiarin di ruangan aja tanpa misalnya tanpa dipotong masih utuh aja itu masih bisa Iya, berbulan-bulan. Iya, betul. Jadi baik vakum maupun edible coating saya rasa mirip-mirip lah. Iya, mirip-mirip. Jadi gini, Pak, sahabat agri bahwa metode edible coating tadi secara fisiologis pada bidang-bidang hortikultura itu kan menghambat respirasi, Iya. gitu ya, supaya tidak ada reduksi dari beberapa jaringan tadi yang menyebabkan dia akan tahan, gitu ya, akan tahan. Nah, ini biasanya perlu adanya pemahaman bagi petani ya, bagi petani yang menjualnya itu gelondongan ya, jadi jual juga panen tebas gitu ya. Ini masih belum ke sana. Yang kedua, beberapa petani ya sudah mulai arah ke sana. Seperti contoh pada buah-buah ya jeruk ya, jeruk kemudian plum ya, sudah banyak orang nanam plum ya, peach ya, itu sudah banyak di Batu, itu sudah mulai ke sana, Tetapi benar kata Mbak, jika dijual di dalam negeri ke pasar nggak laku, ya. Tapi kalau dijual ke plaza ya, ke mall itu kan konsinyasi gitu ya, jadi agak lama, jadi petaninya agak cash flow-nya nggak jalan gitu, biasanya sambatannya seperti itu. Mungkin Mbak Novita ada jalan tengah untuk mengatasi model-model yang seperti itu, Mbak. Ya. Oke. Ya. Kalau untuk di pasaran di dalam negeri Iya, aja, dalam negeri. untuk kalau kita tahu nih bahwa si produk ini punya masa simpan yang panjang, Ya. mungkin tidak menggunakan penerapan edible coating atau Ya, lainnya betul. masih tidak apa-apa. Tapi kalau untuk memang tujuannya adalah ke luar negeri yang masa transportnya Ya, untuk betul. distribusinya tuh lama, pasti kita butuh pendukung nih biar si buah ini jadi punya masa simpan yang lebih lama. Karena kan sayang juga kalau misalnya busuk di tengah jalan Ya, betul. seperti itu. Jadi perlu memang adanya edible coating ataupun modifikasi yang lainnya untuk memperpanjang umur simpan dari produk ini agar bisa sampai ke tujuan gitu. Betul. Ada satu daerah ya memproduksi panen raya tentang sayuran ya. Sayuran contoh wortel ya. Wortel dia tidak dikirim ke Surabaya, tetapi dikirimnya ke Jogja. Oh, Ya ke Jogja, jadi pakai pickup, sore dicuci langsung berangkat. Nah, di tengah perjalanan itu kan busuk ya. Iya. Ya, karena memang tumpukan panas ya. Iya. Busuk. Ada beberapa karena petani itu nggak bisa disalahkan ya, penjualan itu si penjual ini nggak bisa disalahkan karena memang belum paham gitu ya. Dia menggunakan berbagai insektisida Oke. sehingga disemprot, disiram gitu ya, supaya nanti dalam perjalanan menggunakan fungisida ya, sehingga tidak keluar jamur itu. Nah, itu sering kita lihat sering kita lihat, dan itu memang butuh edukasi, Iya. ya. Bagaimana kalau menurut pandangan Mbak Novita, jika dalam skala besar, contoh panen raya ya, Iya. panen raya wortel aja lah, paling gampang wortel ya. Nah, wortel itu kan kirim ke daerah-daerah ya, truk itu kan, ya. Dulu pickup, sekarang truk ya. Itu segar semua yang saya lihat itu, yakin ya sudah kan. Kemudian sampai di pasar Keputaran aja kalau di Surabaya, sebagian ada yang busuk. Padahal dekat gitu ya, dekat. Mungkin bagaimana metode Mbak menghadapi memberikan saran ya, model-model yang dimana sebenarnya para pengagribisnis tadi tidak bingung menghadapi seperti itu. Oke. Yeah. Kalau dilihat nih dari Bapak tadi menjelaskan penanganan pasca panennya kan ada pencucian, pembersihan Ya, betul, terlebih dahulu. sudah. Mungkin ada faktor dari si pencucian itu yang namanya si air ini. Si air ini selama dia bersihin si produk, kemungkinan air ini belum kering benar-benar, udah di packing dulu. Jadi si air ini sendiri itu
tempat si mikroba tumbuh. Jadi Iya, mikroba kan suka banget nih sama air. Nah, karena masih ada airnya ini diduga nih mikrobanya tumbuh, akhirnya pembusukannya cepat. Mungkin pengeringannya bisa dilakukan lebih lama lagi, jadi benar-benar kayak kering. Akhirnya si produk ini kadar airnya juga akan nggak setinggi iya, awalnya gitu, jadi bisa betul. lebih Betul. Itu contoh terjaga. pada kopi biasanya ya. Iya, Ya itu kan kurang dari 12% itu ya. iya. 12%. Itu bisa kalau petani petani Mm-mm. kopi karena makanya harga kopi kan menjadi mahal. Jadi pada harga sayuran dan buah itu nggak sampai ke sana. Iya. Ya, nggak sampai ke sana, tapi dia juga bingung gitu ya. Juga bingung bagaimana mengatasi ini ya. Ya cepat-cepat dicuci, memang cucinya ya di got itu Iya, tadi iya. ya, nggak mungkin dia cuci-cuci kemudian masukkan di dalam pickup lalu kirim. Mungkin karena jarak tempuhnya jauh ya, Iya. saya tahu jelas tumpukan yang masih mengandung air ya akan kelembapannya menjadi lebih tinggi. Golongan-golongan cendawan ya, jamur kan tumbuh Iya, iya. ya. Jamur contoh adalah Phytophthora yang paling banyak ya, sehingga dia menjadi busuk gitu ya. Kemudian juga golongan Rhizopus kan banyak itu kan. Rhizopus itu yang menyebabkan bau gak enak itu ya, bau gak enak. Contoh seperti eh, belewah ya, atau juga melon itu kan warna kuning orang suka gitu kan ya, warna kuning orang suka. Padahal bukan yang dari hijau menjadi kuning itu kan sudah kelewat masa ya. Iya. Secara visualis kelewat masa itu ya. Dijualnya murah orang rebutan. Nah, menurut Mbak gimana dari sisi komposisi ketika sudah melewati masa masaknya itu Setelah melewati mature ya. Ya. kematangan itu, sebenarnya balik lagi sih Pak, kayak tergantung juga konsumen sukanya seperti apa sih. Maksudnya gini, kadang ada konsumen yang memang tertarik beli buah itu karena oh iya manisnya tuh karena Betul. melihat dari visualnya itu, karena udah warna kuning berarti mereka beranggapan ini udah mateng nih, udah manis nih, Ya. dia mereka suka itu. Kalau misalnya dari segi produsen yang takut nih, kalau misalnya produknya terlalu mateng, sebenarnya bisa sebelum itu terjadi ada diversifikasi Ya, produk betul. namanya Pak. Jadi dia bisa mengolah atau mengembangkan produk itu menjadi lebih lebih banyak produk lagi. Contohnya misalnya tadi melon. Melon itu kalau udah kematangan banget kan juga Ya. nggak enak gitu. Betul. Bisa dikembangkan lagi menjadi, contohnya yang mudah adalah sirup seperti Ya, itu. betul. Jadi ada pengembangan produk. Jadi nggak percuma karena busuk, tapi bisa dijual lagi dengan harga yang baru dan produknya baru juga kayak gitu. Ya itu memang pendekatan butuh waktu Mbak ya. Butuh waktu dan butuh investasi ya, butuh investasi. Salah satu contoh saya menghadapi di Sumeneb ya. Sumeneb ya itu ketika panen raya Mede, ada Mede itu ya. Ya itu jambunya dibuang Iya. sampai menggunung. Gunung ya, gunung dan ya nggak ya dibuang aja sudah, dibuang aja. Kalau itu bisa jadi abon ya, bisa Iya, jadi iya. ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini kan teknologi. Tapi ketika panen raya orangnya nggak melihat itu, Mbak. Nggak melihat itunya itu metennya itu. Nah ini kan masih banyak ya, masih banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu bisa dikerjakan, tetapi petani sekarang itu kan butuh praktis ya, yang dipraktis ya itu mungkin menurut saya. Nah, sekarang ada pertanyaan Mbak tentang kedaluarsa ya. Ya metode kedaluarsa kan banyak di literatur ya, literatur. Nah, petani, produsen, contoh susu ya, dia menggunakan pasteurisasi ya, dipanaskan, berhenti dipanaskan, berhenti dipanaskan, berhenti. Kalau nggak salah gitu ya pasteurisasi. Itu gimana sih cara para produsen itu memberikan tanggal kedaluarsanya sampai bulan apa? Ini pertanyaannya. Kalau ini di industri besar nih Pak, Ya, contohnya, itu kan kerjasama antara R&D dan ya manajemen. betul. Jadi kalau R&D-nya udah mengolah ini produk, udah melakukan penelitian, karena tugasnya R&D kan salah satunya itu juga. Nah, udah ditemukan nih si produk ini ternyata punya masa simpan misalnya 3-6 bulan. Mereka pasti akan berkonsultasi sama pihak manajemen. Berkonsultasi, ini enaknya kita ambil yang mana ya? 3 atau 6 bulan. Karena kan kalau terlalu cepat nanti terlalu cepat muternya juga. Kalau terlalu lama apakah selama itu ada di toko seperti itu, Pak? Contoh gini Mbak,
memang menentukan kedaluarsa itu kan harus ada uji ya, Iya. uji itu ya, uji sampai dia daya simpan ya, Iya, daya simpan, kemudian sampai kapan dia terurai gitu ya, atau mulai proses dekomposisi yang ya, mulai ya, kerusakan. betul, terjadi kerusakan atau putrefaction mungkin ya, sehingga maka perlu yang menjadi permasalahan itu sekarang di tingkat UMKM. Nah, di Surabaya itu kan UMKM lagi gencar-gencarnya untuk berdiri ya, untuk dibiayain betul oleh wali kota itu, oleh wali kota. Ini bagaimana Mbak untuk bisa mengatasi atau bisa memberikan solusi ketika dia itu bingung sehingga dia akhirnya download. Oh, Ya iya. download di internet, pasanglah. Iya. Kalau susu sekitar Oh gini. iya. Ya, itu. Ini yang sebenarnya kan nggak pas itu ya. Iya, iya. Nggak pas. Nah, contoh lagi, kalau di Sidoarjo ada telur asin. Iya. Telur asin itu nggak pernah diuji itu, nggak diuji kedaluarsanya. Nah, dulu saya pernah uji. Kalau telur asin itu tingkat pemasakannya itu lebih suhunya lebih dari 1 jam, itu dia simpannya adalah 25 hari. Oke. Nah, kan uji itu kan Mbak ya. Iya, iya, iya. Kalau kurang dari 1 jam pemanasannya itu ya sekitar 10 hari ya. Kalau lebih dari 4 jam itu karena produk masal itu ya, itu sampai 1 bulan. Nggak busuk itu, nggak busuk gitu, nggak busuk. Kan butuh uji gitu ya. Produsen nggak sampai ke sana gitu loh. UMKM jadi problema itu terus berada ya, sebenarnya mudah kan. Iya. Mungkin perlu ada kerjasama Mbak ya, Iya. kerjasama. Mungkin menurut Mbak gimana? Mungkin kalau yang download dari internet tadi Iya, kata iya. Bapak itu mungkin bisa jadi referensi aja nih sama buat produsen, oh sekitar sekian gitu. Ya, Tapi sebagai produsen kita juga harus menerapkan itu, mencoba itu untuk meneliti itu. Paling mudahnya nih contohnya roti aja. Setelah roti dibuat, kita biarin aja nih di suhu ruang. Biasanya kan orang nyimpen roti di suhu ruang nih. Kita teliti hari demi hari. Misalnya kalau roti pun nggak sampai berhari-hari, per jam. Misalnya tiap 3 jam kita lihat ada nggak perubahannya pada produk. Nanti 3 jam selanjutnya ada nggak perubahan pada produk. Nah, perubahan-perubahan seperti itu bisa memperlihatkan nih, oh kira-kira dari penyimpanan di dalam ruangan ternyata si roti ini punya masa simpan ternyata hanya 20 jam. Jadi si produsen bisa nulis nih, ya, kurang dari 1 hari seperti itu Ya, kan betul. sudah. Itu adalah metode yang paling ya. mudah lah menurut saya dan pastinya produsen bisa. Saudara pemirsa, jadi ini suatu ulasan tentang pengolahan hasil pertanian dari berbagai produk yang akan meningkatkan nilai hasil Bu ya, nilai income daripada produsen ataupun petani. Di mana dalam konteks meningkatkan produk itu perlu ada perlakuan khusus, yaitu pengolahan. Itu contohnya adalah menggunakan kemasan Iya. dengan berbagai metode-metode dan atribut yang melekat gitu Bu ya. Iya. Mungkin Mbak ada closing statement ya tentang kemasan atau tentang apa yang bisa dipakai oleh referensi bagi produsen. Oke. Ya. Kalau melihat dari kadar Ya. maksud saya mulai kadaluarsanya, Ya. itu bisa dilihat dari tanggal, bulan, dan tahunnya pastinya. Ya, betul. Nah, dari situ sudah bisa ketahuan nih kalau produk itu yang memiliki masa kadaluarsa yang ada tercantum di kemasan, biasanya ada di tulisan baik digunakan sebelum itu harus ada tanggal, bulan, dan tahun itu untuk produk yang masa simpannya kurang dari 3 bulan. Ya, Tapi kalau lebih dari 3 bulan, dia bisa juga mencantumkan tanggal, bulan dan tahun, atau bulan dan tahun juga bisa. Dan juga harus memperhatikan ada nggak sih ini izin edarnya, baik itu BPOM ataupun PIRT. Karena kalau nggak ada salah satu di antaranya, berarti tidak menjamin keamanan produk itu. Ya, terima kasih Mbak Novita. Saudara pemirsa yang kami hormatin, inilah satu ulasan yang menarik sekali tentang pengolahan hasil bidang-bidang produk pertanian yang menjadi referensi bagi petani, produsen, dan juga konsumen untuk bisa
mengkritisi Bu ya, mengkritisi tentang kemasan tadi sehingga safety atau keamanan produk itu lebih terjamin. Iya. Mungkin itu Bu ya. Iya, Pak. Itu sahabat Agri, demikian uraian kami. Atas segala kekurangan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya mungkin dalam kurun waktu ke depan kita masih akan mengisi lagi tentang bidang-bidang agribisnis yang lagi tren. Demikian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.